Salam luar biasa, sehat dan makin semangat. Teman-teman semuanya apa kabar? Tentunya teman-teman masih terus semangat ya untuk belajar. Dan saya juga demikian, makin semangat ya, apalagi untuk membuat konten YouTube ini. Saya makin semangat ketika teman-teman memberikan satu respon bahwa ini memang dibutuhkan. Beberapa teman-teman sudah mulai mengirimkan request ya, isi atau tema dari konten yang saya buat ini. Harapannya memberikan solusi, meskipun konten ini tidak mewakili proses terapi yang utuh ya. Artinya apa yang teman-teman lihat bukan satu proses terapi yang profesional ya. Kenapa? Karena memang ini diperuntukkan untuk teman-teman semuanya yang harapannya adalah bisa dilakukan ya dengan mudah namun juga efektif. Ya, meskipun ada beberapa klien yang datang untuk terapi secara langsung ke tempat saya, namun itu juga bukan tujuan akhir ya, bukan tujuan utama dari adanya channel ini. Karena harapannya teman-teman bisa melakukan terapi sendiri, sehingga channel ini bukan untuk promosi gitu ya, tapi benar-benar untuk memberikan informasi ya, dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa ditangkap ya, dipraktekkan dan memberikan hasil, sehingga tidak perlu untuk datang terapi ke tempat saya, dan ataupun tidak perlu diberikan motivasi seperti apa itu ya, tapi teman-teman bisa menerapkannya. Baik teman-teman semuanya, kali ini saya berharap bisa berbagi kembali tentang motivasi seseorang untuk kembali pulih pada saat menghadapi kondisi sakitnya. Kondisi sakit memang beraneka ragam ya. Ada orang yang diberikan sakit dengan ketegarannya tetap biasa saja, sangat semangat. Ada yang lemah, drop, dan lain-lain. Kondisi ini tidak bisa dipungkiri dan tidak bisa kita menyamakan antara satu orang dengan orang yang lain. Karena yang pertama yang jelas bahwa kita semuanya manusia itu unik, yang memiliki beragam perbedaan, dan itu harus kita sadari. Demikian juga pada saat saya menterapi pasien-pasien juga terjadi banyak perbedaan respon ya. Karena apa? Karena ya antar kita itu memang banyak sekali perbedaannya. Sehingga tentunya kita harus menentukan mana yang tepat ya. Metode mana yang tepat. Teman-teman semuanya, pada saat melakukan sesi-sesi terapi sederhana yang sering saya sampaikan di channel YouTube Beta Terapi ini, teman-teman tentunya harus mengingat bahwa kunci dari keberhasilan metode-metode sederhana ini adalah pada connecting ya, keterhubungan antara kita dengan seseorang yang diterapi. Atau pada saat kita menterapi diri sendiri, itu sangat butuh connecting antara diri kita dengan bawah sadar kita. Sehingga jangan dikira bahwa ketika kita menterapi terus tidak ada responnya, itu menunjukkan tekniknya, terapinya tidak efektif. Belum tentu. Karena bisa jadi kita sendiri tidak connecting dengan bawah sadar kita. Nah, ciri-ciri connecting itu adalah adanya keterhubungan tadi, adalah adanya rasa kedekatan. Nah, pernahkah teman-teman merasakan kondisi yang tidak dekat dengan diri sendiri? Ya, rasanya terjadi perbedaan pendapat saja. Rasanya kok nggak nyaman ya. Di satu sisi pengen ini, sisi yang lain pengen ini. Ya, ini terjadi perbedaan
pemikiran, perbedaan ide. Nah, artinya apa? Belum selaras dong. Sehingga kita harus selaraskan. Nah, kemarin ada request dari teman-teman, ada yang menanyakan tentang bagaimana cara penanganan respon-respon seperti contohnya mual pada saat minum obat-obat tertentu gitu ya. Kalau secara fisiologis ya memang terjadi tadi ya dampak atau efek samping dari obat tersebut, dan biasanya sudah dijelaskan sama dokternya bahwa obat ini berdampak mual, malas makan gitu ya, dan bahkan muntah dan lain sebagainya. Namun kita tentunya ketika menjadi seseorang yang dimintai tolong ya, kalau saya seorang perawat, saya sering dimintai tolong pasien, bagaimana Pak biar tidak muntah, biar tidak mual. Nah, kalau kita tanyakan ke dokter ya bisa saja diberikan obat-obat anti mual. Namun ketika belum ada pengaruh yang signifikan, dan tentunya kan tidak mungkin obat mual diminum terus gitu ya, karena ada dosis-dosis yang sudah ditentukan. Nah, padahal rasa itu ada setiap waktu. Nah, sehingga kita harus mencari solusi bagaimana kita minimal apa yang kita lakukan ini bisa mengurangi gitu. Jadi kalau pas minum obat bisa berkurang, kalau muncul lagi kan nggak mungkin dong minum obat terus dalam kurun waktu 1 hari berapa kali minum obatnya. Sehingga perlu metode-metode yang sifatnya alamiah ya, sifatnya perubahan diri. Dan tentunya kalau kita sudah belajar tentang soul, mind, and body connection ya, secara fisiologis, secara ilmiah memang ada koneksi antara pikiran, rasa, dan fisik. Nah, ketika kita sudah punya konsep itu, tentunya makin paham bahwa ketika ada keluhan atau efek samping dari apa yang kita konsumsi terus terjadi respon, tentunya akan sangat berpengaruh pada kondisi psikologisnya, pada soulnya, rasanya. Nah, sehingga ini nambah gak karuan ya, yang sudah jelas ada efek samping. Ketika kondisi psikologisnya cemas ya, perasaannya jadi tambah kacau, wah keluhannya tambah, bukannya berkurang malah tambah banyak gitu. Nah, makanya ada metode yang di NLP sebetulnya banyak banget ya metode-metodenya, tapi kali ini saya berharap bisa berbagi tentang, kalau dalam bahasa NLP ada 6 step reframing. Namun di video ini saya berikan yang simple ya, yang sederhana saja. Nah, kalau teman-teman memang perlu teknik ini yang full, yang benar-benar lengkap gitu ya, teman-teman boleh training ya, belajar secara penuh, karena beda dong untuk profesional, teman-teman harus benar-benar belajar sepenuhnya. Namun kalau bicara keefektifan, efektivitas ya, dengan metode yang saya sampaikan ini sudah efektif, tinggal penerapannya saja. Baik, kalau metode yang bisa ya, salah satunya yang bisa digunakan untuk menangani persoalan tadi adalah 6 step reframing. Karena saya sendiri juga pernah menggunakannya dulu untuk mengatasi mual-mual gitu ya. Nah, ketika ada rasa mual di tubuh ya, kita mulai cari posisi yang paling enak, yang nyaman aja. Silahkan boleh duduk, boleh tiduran, yang pasti enak. Nah, sebelum masuk ke sesi terapi sendiri ya, self terapi, pastikan tadi ada connecting feeling, ada rasa yang selaras antara pikiran kita, rasional kita dengan hati kecil kita ya, dengan bawah sadar. Sehingga jangan sampai pada saat kita sudah mau mulai sesi terapi sendiri ada pikiran, apa bisa ya, wah kayaknya susah deh, apa mungkin, wah kayaknya nggak mungkin. Nah, ada ketidakselarasan di situ. Kalau teman-teman yakin berhasil ya lakukan, tapi kalau ada keraguan berarti belum ada keselarasan. Ketika ada keraguan ya berarti metode ini kurang efektif dong, karena tidak selaras. Namun kalau teman-teman mantep, pede,
yakin gitu ya, teman-teman lakukan. Setelah teman-teman cari posisi yang paling nyaman, teman-teman mulai relaksasi saja sendiri biasa ya, santai, tutup mata boleh, buka mata boleh, sambil memandang atap juga boleh ya. Kondisinya adalah kondisi rileks santai. Nah, mulailah teman-teman menggunakan ya pertanyaan dari dalam diri sendiri ke bawah sadar. Seperti ngomong sendiri ya, bertanya ke diri sendiri. Contoh kalimatnya seperti ini. Hai diriku yang menguasai tubuh ini, yang menguasai keluhan-keluhan yang saya rasakan saat ini. Berkenankah saya berkomunikasi denganmu? Karena saya ada keluhan rasa mual. Jika tubuh ini yang menguasai rasa mual berkenan untuk saya berkomunikasi, berilah jawaban dalam hati kecil saya. Sementara ini diam sambil dengerin jawabannya. Diam aja. Diam, tunggu jawabannya. Nah, jawaban itu di mana? Jawaban itu ada di dalam, kalau nggak di pikiran kita, ada di hati kita. Nanti ada seperti jawaban, ya silahkan, ya boleh, ya monggo, dan lain-lain. Nah, itu kalau tidak akrab dengan diri sendiri, itu nggak muncul, nggak bisa. Ya, sehingga kadang ada klien yang gimana Pak, nggak ada jawabannya Pak, kayaknya nggak bisa loh Pak, oh saya nggak ada jawaban apa-apa. Nah ini bukannya teknik ini tidak efektif ya, tapi adanya ketidakselarasan, adanya ketidakharmonisan dengan diri kita. Nah, namun kalau ada jawaban, biasanya kalau saya jawabannya ya silakan, ya boleh. Nah ini juga sudah jawabnya, ya boleh, silakan. Nah, lanjut pertanyaan kedua. Baik diriku, terima kasih kamu berkenan untuk berkomunikasi dengan saya. Dan harapannya saya bisa mengatasi rasa mual yang saat ini muncul. Hai diriku yang menguasai rasa mual, bersediakah kamu memunculkan respon yang lain? Harapannya dengan apa yang obat-obat yang diminum saat ini, respon yang muncul adalah respon selain mual dan muntah. Sehingga saya bisa tetap makan, tetap sehat. Jika engkau berkenan untuk mengubahnya, berilah jawaban dalam hatiku. Tunggu lagi, tunggu jawabannya. Nanti dia jawab, oh iya gak apa-apa silahkan, saya mau kok, tapi apa ya, saya bingung misalnya. Nah itu jawaban dari bawah sadar. Langsung saya tanggapi, baik terima kasih diriku, kamu berkenan untuk berubah supaya hilang rasa mualnya dan saya bisa makin sehat. Sementara saya berkomunikasi dengan sisi kreatif tubuh ini, saya sementara tinggalkan kamu dan saya berkomunikasi dengan bagian tubuh yang sangat kreatif untuk menemukan solusinya. Baik, saya tinggalkan sebentar. Nah, setelah itu kita mulai tanya lagi nih pada sisi bagian tubuh yang lain. Hai diriku, bagian tubuh yang menguasai sisi kreatif tubuh ini dan bisa mengatasi solusi dari keluhan-keluhan yang saya alami saat ini. Berkenankah kamu berkomunikasi dengan saya untuk mengatasi rasa mual? Kita tunggu jawabannya. Dia jawab, ya mau. Langsung dijawab, baik terima kasih bagian tubuhku sisi kreatif yang berkenan untuk berkomunikasi dengan saya untuk mengatasi rasa mual. Hai bagian tubuhku yang menguasai hai bagian tubuhku yang menguasai sisi kreatif tubuh ini dan bisa menemukan solusi untuk mengatasi mual ini, berilah saya solusi supaya rasa mual yang diakibatkan efek samping dari pengobatan yang dilakukan ini benar-benar bisa tergantikan dengan hal yang lain yang sekiranya saya tetap sehat dan saya bisa makan, minum dengan maksimal sehingga saya benar-benar mencapai kesehatan yang lebih baik. Saya tunggu jawabannya di hati kecil saya.
tunggu lagi. Terus dia mulai menjawab, ya silakan, saya boleh. Nah, ketika dia mengizinkan, mulai kita nanya lagi nih, hai bagian tubuhku, jika sekiranya kamu mengizinkan, ya memberikan solusi untuk mengatasi mual ini, berilah saya 3 solusi supaya saya bisa benar-benar lebih baik. Saya tunggu jawabannya. Jadi jawab nih, solusi 1, ya mungkin dengan minum air putih nanti yang hangat. Oke, solusi 2, olahraga yang cukup. Solusi 3, berzikir. Nah, ketika muncul jawaban tadi, mulai saya kembali ucapkan terima kasih bagian tubuhku sisi kreatif yang memberikan 3 jawaban. Yang pertama adalah minum air putih, ya. Yang kedua adalah olahraga, dan yang ketiga adalah berzikir. Baik, terima kasih sisi bagian tubuhku yang kreatif. Saya kembali ke sisi bagian tubuh yang menguasai rasa mual. Dan saya akan tawarkan 3 pilihan ini. Harapannya keluhan yang dirasakan benar-benar berganti menjadi respon yang lain yang lebih baik. Terima kasih sisi kreatif tubuh saya. Nah, saat itu kita meninggalkan nih sisi kreatif, masuk kembali ke sisi bagian tubuh yang menguasai rasa mual. Tanya lagi, hei bagian tubuhku yang menguasai rasa mual, saya kembali berkomunikasi dengan kamu dan saya mendapatkan 3 solusi dari sisi bagian tubuh kreatif. Berkenankah kamu mendengarkan apa yang saya sampaikan dari sisi bagian tubuh kreatif? Nah, tunggu lagi jawabannya. Ketika dia menjawab, ya, saya siap. Baik, terima kasih. Saya akan sampaikan. Baik, hai bagian tubuhku yang menguasai rasa mual, ada 3 hal yang diusulkan oleh sisi kreatif. Yang pertama adalah minum air putih. Yang kedua adalah olahraga. Dan yang ketiga adalah berzikir. Dari 3 hal tersebut, mana yang sekiranya bisa dengan efektif menggantikan rasa mual itu sehingga hilanglah rasa mual. Namun ketika saya berikan ketiga hal itu atau salah satunya, benar-benar tubuh semakin nyaman, tubuh semakin baik. Nah, saat itu mulai bagian tubuhnya menjawab lagi, ya, minum air putih yang hangat. Baik, terima kasih bagian tubuh yang menguasai rasa mual. Kamu memberikan jawabannya dan saya segera terapkan. Mudah-mudahan benar-benar bisa makin sehat, minum, makan semakin banyak. Terima kasih. Saya mengucapkan terima kasih atas jawabannya dan kesediaannya untuk berubah. Setelah itu kita masuk ke tahapan terakhir, cek ekologis ya. Kita menanyakan dari ujung rambut sampai ujung kaki dengan pertanyaan, hai bagian tubuhku, seluruh bagian tubuhku dari ujung rambut sampai ujung kaki. Ketika ada respon mual ya karena efek pengobatan, digantikan dengan minum air putih dan bisa merasakan lebih segar dan lebih nyaman. Apakah sekiranya kamu dari ujung rambut sampai ujung kaki menerima jawaban ini dan menerima solusi ini untuk mengatasi mual sehingga makin sehat dan bisa makan lebih banyak sesuai porsinya? Saya tunggu jawabannya di dalam hati saya. Nah, kalau dia menjawab ya, boleh silakan. Baik, bagian tubuhku, seluruh bagian tubuhku saya ucapkan terima kasih. Dan mulai hari ini saya terapkan untuk minum air hangat, air putih hangat, dan saya bisa makan lebih baik, lebih banyak sesuai dengan porsinya. Terima kasih. Nah, teman-teman, itu gambarannya yang maknanya sebetulnya kita berkomunikasi dengan diri untuk memilih respon yang lain ya, respon yang lebih bagus dan membuat kita semakin lebih baik lagi.
Nah, ya sekilas sepertinya bolak-balik kita bertanya ke sisi kreatif tubuh kita, ke bagian tubuh yang menguasai keluhan, dan bahkan kita berkomunikasi dengan seluruh tubuh ini. Nah, itulah yang tadi saya sebutkan, bahwa sudahkah kita akrab dengan diri kita. Ketika kita akrab, jawabannya akan lebih cepat, lebih mudah, dan ketika nanti diterapkan pun akan sesuai. Baik teman-teman semuanya, mudah-mudahan bisa diterapkan teman-teman. Dan kalau saya sendiri, saya sudah pernah menerapkannya dan berhasil ya. Dan teman-teman yang masih terus belajar, saya pun juga terus belajar ya. Dan pastinya ini membuat kita makin penasaran seperti apa hasilnya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan ini semakin manfaat, semakin berkah, dan kita jumpa lagi di video berikutnya. Demikian dari saya. Terima kasih sudah like, share, and subscribe. Demikian, terima kasih. Salam sehat dan makin semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.